إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. Bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Ini mau tema baru apa mau dilanjutkan yang kemarin, Bu? Masih penasaran ya? Seperti apa kisah kelanjutan dari Khidir dan Musa? Karena kemarin lake buka lawangi bahasanya. Baru pembukaan. Tapi sebelum kita lanjutkan kisah dari Musa dan Khidir ini, saya ingin menyampaikan satu hal penting, bahwa sedikit mengulang juga apa yang kemarin telah saya sampaikan, bahwa segala yang ada di Al-Quran, segala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah firmankan di dalam Al-Quran, sejatinya itu mempunyai kepentingan, mempunyai bobot ilmu yang sama. Sekalipun di dalam Al-Quran itu bercerita tentang kisah, sekalipun di dalam Al-Quran itu bahasanya seperti dongeng, tapi itu mempunyai bobot dan ilmu yang sama dengan apa yang ada di Al-Quran ketika Allah bercerita tentang ibadah sholat atau ibadah zakat. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ingin menyampaikan kepada manusia, kepada umat Islam, bahwa segala yang Allah firmankan ayat demi ayat itu merupakan pedoman, merupakan petunjuk bagi umat Islam. Tidak sedikit Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita di dalam Al-Quran yang di dalamnya dari kisah-kisah tersebut ternyata mengandung makna akidah yang cukup kuat. Satu contoh, ketika Yakub meninggal, kemudian apa pesan kepada anak keturunannya? Pesannya adalah ma ta'buduna mim ba'di. Di dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Wahai anakku, apa yang akan engkau sembah setelah sepeninggalanku? Mungkin pertanyaan ini ketoke sepele, tapi itu punya arti yang sangat penting tentang akidah. Lek biasane mbah-mbah kene nek wis mau wafat, mau meninggal, biasanya kan yang ditakoki, ape uripe piye bariki? Sok ben pe mangan opo? Nek aku wis ora eneng, piye caramu golek gawe? Itu kan yang normal manusia pikirkan. Termasuk kita. Ketika kita ingin meninggal atau kita merasa bahwa hidup kita sudah tidak lama lagi, mungkin itu adalah pesan yang akan kita sampaikan kepada anak cucu kita. Tapi Yakub memberikan satu pertanyaan yang cukup penting. Apa yang engkau sembah setelah sepeninggalanku? Artinya Yakub tidak ingin anak keturunannya menjadi kafir, tidak menyembah Allah setelah sepeninggalannya. Ini akidah, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Akidah yang cukup penting. Lalu tidak hanya itu sebenarnya. Nanti jika ada kesempatan, mungkin kita juga akan banyak bercerita tentang kisah Nabi Muhammad SAW, yang kemudian kita akan tarik pelajaran sebenarnya punya makna apa sih di kehidupan kita dari kisah Nabi Muhammad. Contoh sedikit lagi sebagai pembukaan.
Mengapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim? Mungkin kita akan menganggap bahwa itu adalah sebuah takdir. Ya wis suratane kaya ngono. Akan tetapi sesungguhnya jika kita ingin meneliti, jika kita ingin melihat secara dalam, mengapa Nabi Muhammad SAW itu lahir dalam keadaan yatim? Itu menunjukkan bahwa meskipun kita lahir dalam keadaan yatim, itu tidak menjamin bahwa kita tidak akan menjadi siapapun. Meskipun kita lahir tanpa didikan seorang ayah, meskipun kita lahir tanpa didikan seorang bapak, bukan berarti kita tidak bisa menjadi pemimpin. Itu sedikit. Banyak lagi. Kenapa Nabi Muhammad kemudian menikah dengan Aisyah? Kenapa Nabi Muhammad kemudian menikah dengan Khadijah yang umurnya jauh di atas Nabi Muhammad? Kenapa Nabi Muhammad diperbolehkan menikah sampai 9 kali? Itu bukan tanpa sebab. Supaya kita sebagai manusia bisa melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai qudwah, sebagai uswah, sebagai suri tauladan. Kalau kita punya istri yang usianya jauh di bawah kita, ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang punya istri Aisyah yang umurnya jauh di bawah. Kalau kita punya istri yang umurnya jauh di atas kita, ada juga Nabi Muhammad yang punya istri Khadijah yang umurnya jauh di atas Nabi Muhammad. Lalu bagaimana kalau kita punya istri seorang janda? Ada juga Rasulullah punya banyak istri janda. Kenapa? Jika kita kemudian dihadapkan dengan masalah-masalah, dengan masalah-masalah keluarga, kita bisa berkaca kepada Nabi Muhammad. Oleh sebab itu di dalam Al-Quran disebutkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan. Kemudian Aisyah juga mengatakan di dalam sebuah hadis, kana khuluquhul Quran, bahwa akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada di dalam Al-Quran. Oleh sebab itu saya menghimbau kepada saya juga, kemudian kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwa Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, bahwa Al-Quran bukan hanya untuk dilihat sebagai kitab suci, akan tetapi Al-Quran adalah al-huda, petunjuk, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini sedikit pembukaan tentang betapa pentingnya kita belajar sirah nabawiyah, betapa pentingnya kita belajar dari sejarah-sejarah yang terdahulu, karena sejarah itu berulang. Apa yang terjadi di zaman dahulu itu juga akan terjadi di zaman sekarang dengan keadaan yang berbeda. Tugas kita adalah kita mengambil pelajaran, mengambil ibrah, mengambil hikmah dari setiap kejadian-kejadian yang terjadi di zaman dahulu untuk diterapkan di zaman sekarang. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita lanjutkan kajian kita yang kemarin. Kemarin sampai mana? Sampai mana, Denggo? Sampai Nabi Musa diberikan petunjuk untuk bertemu dengan Khidir. Sekali lagi, kisah ini bukan kisah
dongeng semata. Akan tetapi kisah ini adalah proses bagaimana kita bisa melihat ilmu adalah bagian terpenting dalam membangun peradaban. Bagaimana ilmu itu diletakkan di atas segalanya, bahkan di dalam sabda Rasulullah, saya ulangi lagi yang kemarin, orang yang berilmu diletakkan di atas orang yang ahli ibadah. Saya ulang hadisnya, fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum. Kata Nabi, keutamaan orang yang berilmu terhadap ahli ibadah. Perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang bandingno wong berilmu ambek wong sing gak duwe ilmu. Rasulullah tidak membandingkan orang yang pintar dengan orang yang bodoh, tidak. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membandingkan orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah. Apa kata Rasulullah? Kafadli ala adnakum. Seperti keutamaanku, kata Rasulullah, seperti utamanya aku sebagai seorang rasul dengan adnakum, orang-orang yang paling bawah di antara kalian. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling setia. Kita tidak perlu mempertanyakan bagaimana kesetiaan Abu Bakar. Keutamaan Abu Bakar sangat tinggi. Akan tetapi perbandingan antara orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah adalah orang yang masih jauh di bawah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu sahabat yang levelnya paling bawah. Jadi wong berilmu ambek wong sing ahli ibadah kuwi padha ambek Rasulullah ambek sahabat sing paling isor. Bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa Rasulullah membandingkan itu? Karena satu orang yang berilmu, satu orang pintar itu dapat membuka jalan pada jutaan orang ahli ibadah. Hari ini kita melihat bahwa banyak sekali penganut mazhab Syafi'i. Mayoritas umat Indonesia, orang Indonesia, Malaysia, kemudian Mesir dan lain-lain itu penganut mazhab Syafi'i. Jadi ibadahnya, terus salate, mereka melihat Imam Syafi'i. Bayangkan, orang-orang beribadah berdasarkan mazhab Syafi'i itu berkat satu orang pembuka. Siapa? Imam Syafi'i. Itulah mengapa tidak diragukan bahwa Rasulullah membandingkan antara orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah itu jauh. Orang berilmu, keutamaan orang berilmu lebih baik daripada orang ahli tahajud, ahli zikir, ahli dan ahli apapun. Sebab itu mari kita sama-sama mencari ilmu. Sebab ilmu bisa kita raih meskipun dalam keadaan kita masih tidak lagi muda. Nah, contohnya saya kayak bapak-bapak, ibu-ibu, ini adalah bagian mencari ilmu. Dan insya Allah, jika Allah meridhoi, kita akan ditempatkan sebagai bagian dari orang-orang yang berilmu. Amin, amin ya robbal alamin. Kemudian apa lanjutan dari hadis tersebut? Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta nimlati fi juhriha wal hud la yusalluna alal muallimin nasil khair. Keutamanya tidak hanya itu, akan tetapi
Sesungguhnya Allah serta para malaikatnya serta para penduduk bumi, penduduk langit, sampai nimlah, sampai semut fi juhriha, di sarangnya di bawah tanah, wal hut, dan ikan di dasar lautan, la yusalluna, mereka mendoakan. Wong kene didongakno wong siji ae bungae ra kaprah. Nggih Pak, Bu. Iki sing dongakno sampai semut, sampai iwak no laut melok dongakno. Berapa jumlah ikan yang ada di laut ikut mendoakan. Di riwayat lain disebutkan la yastaghfirunna, mereka memintakan ampun. Masya Allah. Ini adalah keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Ketika Musa kemudian mendapatkan pesan dari Jibril bahwa kata Allah, inni lil abid alamnahu mimma la ta'lam. Sesungguhnya kata Allah, aku iki duwe hamba sing dhek kuwi duwe ilmu sing Nabi Musa kuwi ora duwe. Sekali lagi, bukan orang yang ilmunya lebih pintar dari Musa, bukan. Tapi disebutkan Khidir ini punya ilmu yang Nabi Musa tidak pernah dapatkan itu. Kemudian apa jawab Nabi Musa? Kaifa ajidu? Piye carane aku petuk ambek Khidir? Bayangkan. Artinya sebesar apapun pangkat kita, sepintar apapun kita, jika itu berbicara tentang ilmu, maka lepas semua jabatan itu, maka lepas semua titel itu. Nabi Musa, seorang nabi satu-satunya pada zaman itu, julukannya adalah Kalimullah, konco jengkere Gusti Allah, satu-satunya nabi yang pernah berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika tahu ada satu ilmu yang dia tidak tahu, ada satu ilmu yang orang lain tahu dan dia tidak tahu, ia mau mencari dan ia mau berguru kepada orang itu. Bayangkan kita, apakah kita bisa mencontoh ini? Biasanya kan wis telu tapi seluruh, wah, aku wis pinter iki, aku wis ilmuku luweh gede timbang lulusan SMA. Enggak. Kita harus contoh Nabi Musa alaihissalam ini. Lalu apa kata Jibril alaihissalam? Jibril memberikan petunjuk. Dikai petunjuk, dikai cara Jawane apa gini lek? Pokoknya dikai simbol, dikon goleki tapi dikai ancer-ancer. Nah, ancer-ancer ya. Dikai ancer-ancer. Yang pertama apa? Yang pertama adalah berjalanlah kalian sampai fi bimajma'il bahraini, sampai bertemunya dua laut. Sampai bertemunya dua laut. Ada perbedaan penafsiran dari dua laut. Kui maksudnya apa? Ulama tafsir menafsirkan bahwa dua laut itu adalah pertemuan antara ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu manusia. Tapi mayoritas ahlul tafsir, mufassir menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan pertemuan dua laut itu adalah memang laut yang sesungguhnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kata bahrun itu bahasa Arab, arti aslinya kuwi laut, bahrun.
Akan tetapi di dalam Al-Quran penyebutan kata bahrun itu bisa bermakna dua. Yang pertama adalah laut, air asin. Dan yang kedua juga bisa bermakna air tawar. Artinya ketika lafadz bahrun itu ada di dalam Al-Quran, bisa bermakna laut, juga bisa bermakna sungai atau danau atau yang lain sebagainya. Pokoknya air asin sampai tawar. Artinya ngono. Hikmah pertama yang bisa kita ambil adalah betapa kecilnya manusia di hadapan ilmu, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memerintah Musa untuk pergi ke lautan. Perbandingan manusia dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala adalah seperti manusia dengan hamparan lautan. Betapa kecilnya kita. Ilmu yang kita miliki saat ini itu masih kecil dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa tinggal di Mesir pada saat itu. Nabi Musa berada di kota seberang kota Kairo, ibu kota Mesir sekarang. Saya lupa nama kotanya, tapi yang jelas kotanya itu seberangnya Mesir, Kairo, ibu kota Mesir. Lalu kalau kita melihat peta ibu-ibu, perjumpaan antara dua lautan di Mesir itu, satu ada di sebelah timur Mesir, agak condong sedikit ke selatan. Itu ada perjumpaan antara Laut Merah di semenanjung Sinai, perbatasan antara Mesir dengan Jordania dan Israel. Itu jauh sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, di sebelah utara ada perjumpaan dua sungai, Sungai Nil Putih dan Sungai Nil Biru. Itu juga jauh dari tempat Musa. Artinya Nabi Musa harus pergi antara dua ini, antara dua tempat ini, dan Nabi Musa berjalan. Kemudian yang kedua, ancer-ancernya apa, Mang? Nabi Musa diperintah untuk membawa bekal. Bekalnya apa? Bekalnya apa, ibu-ibu? Iwak asin sing wis dimasak. Iwak asin sing wis dimasak. Ketika bekalmu itu hilang di tengah jalan, maka kamu akan berjumpa dengan hamba ini, Khidir ini. Artinya apa? Ketika kita ridho kehilangan rizki perut, makanan ini kan ya rizki perut, maka kita akan berjumpa dengan rizki akal. Maka jangan pernah mengeluh jika kita kelaparan hanya karena ingin menyekolahkan anak kita. Jangan pernah merasa bahwa kita tidak punya apa-apa karena uang kita habis untuk membiayai anak-anak kita atau kita sendiri bahkan untuk menuntut ilmu. Karena itu sudah sunatullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada hikmah lain di balik itu. Nabi Musa pergi ke pertemuan dua laut tadi sendiri atau bersama orang. Nabi Musa mengutus atau meminta seorang pemuda. Nanti di ayat surat Al-Kahfi ayat 60. Jadi kisah Nabi Musa ini dari ayat 60 sampai ayat 82 kalau saya tidak salah. Ada sekitar 22 ayat yang berbicara tentang kisah ini. Kisah ini dimulai dari surat Al-Kahfi ayat 60. Apa kata Allah? Wa id qala Musa
li fatahu. Nabi Musa bersama seorang pemuda. Seorang pemuda ini bernama Yusha bin Nun. Siapa ini Yusha bin Nun? Di dalam satu hadis disebutkan bahwa Yusha bin Nun ini juga disebut sebagai seorang nabi. Akan tetapi hadisnya lemah, tidak bisa dipakai. Jadi kemungkinan kedudukan Yusha bin Nun ini sama dengan kedudukan Abu Bakar As-Siddiq terhadap Nabi Muhammad. Jadi sahabat Musa. Yusha bin Nun ini sahabat Musa. Apa hikmahnya? Bahwa pentingnya kaderisasi, pentingnya regenerasi dalam membangun sebuah peradaban. Jika kita tidak punya kaderisasi, maka bisa dipastikan peradaban itu akan cepat musnah. Ini hikmah yang bisa kita ambil dari kenapa kita harus memilih kaderisasi. Satu kisah tentang Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini dididik oleh Musa begitu hebatnya, sampai akhirnya Yusha bin Nun ini juga merupakan seorang panglima yang dapat menaklukkan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa di bumi Syam, Palestina. Jadi ada satu riwayat yang mengatakan bahwa Baitul Maqdis akan ditaklukkan sebelum matahari terbenam. Jadi Masjidil Aqsa dimenangkan saurunge surup, saurunge matahari kuwi tenggelam. Maka ketika matahari itu hendak tenggelam dan Yusha bin Nun dan pasukannya belum bisa masuk ke Baitul Maqdis, apa kata Yusha bin Nun? Ayyatuhas syams, wahai matahari. Dia berbicara sama matahari. Ana ma'mur wa anti ma'murah. Saya ini mendapatkan perintah dari Allah dan kamu juga mendapatkan perintah dari Allah untuk tenggelam. Fala taqrabi hatta naftah wa yaftahullahu lana. Maka janganlah engkau tenggelam sampai kami dapat menaklukkan Baitul Maqdis dan Allah membantu kami dalam menaklukkan Baitul Maqdis. Apa yang terjadi, bapak-bapak, ibu-ibu? Yusha bin Nun dan pasukannya dapat menaklukkan Baitul Maqdis sebelum matahari tenggelam. Ini adalah contoh sebuah kaderisasi yang sangat istimewa dan sangat luar biasa, di mana Nabi Musa dapat melahirkan sosok-sosok seperti Yusha bin Nun yang dapat menaklukkan Baitul Maqdis, yang kisahnya sampai sekarang bisa kita dengar. Begitu sucinya Baitul Maqdis ditaklukkan oleh seorang kader Nabi Musa. Itu salah satu hikmahnya. Wa iqala Musa li fatahu, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada anak muda tadi, Yusha bin Nun, la abrahu hatta ablagu majma'al bahraini au amdiya huquba. Apa kata Nabi Musa kepada Yusha bin Nun? La abrahu, aku tidak akan berhenti, katanya, hatta ablugha majma'al bahraini, sampai aku temukan dua laut tadi. Au amdiya huquba, atau aku akan berjalan huquba, bertahun-tahun. Huquba adalah bentuk jamak. Jadi kalau di dalam bahasa Arab, bapak-bapak, ibu-ibu, bedane bahasa Arab ambek bahasa Indonesia ngene. Lek kene ape nyebut satu sandal, wiyo disebut sandal. Nek kene ape nyebut limang sandal, wiyo disebut sandal.
Tapi kalau kita di dalam bahasa Arab mau menyebut satu buku, dua buku, sama tiga buku itu beda. Ini istimewanya bahasa Arab. Satu buku itu kitabun, itu disebut mufrad, artinya tunggal, satu. Dua buku kitabani, dua buku. Kitabun, kitabani disebut musanna, artinya dua. Kalau tiga buku dan sampai atas disebut kutubun, artinya buku-buku, banyak buku. Nah, hukuban ini bentuk jamak, bentuk banyaknya. Dari apa? Dari hukbatun, yang artinya adalah, ada yang mengatakan hukbatun itu artinya adalah 40 tahun. Ada yang mengatakan juga artinya adalah 25 tahun. Itu bentuk satunya. Tapi kalau hukuban artinya apa? 40 tahun, 40 tahun, 40 tahun, 40 tahun, 40 tahun. Jadi kata Nabi Musa, aku orang arah mandek sampai aku pedok ambek dua lautan mang, utawa aku bakal melaku sampai beratus-ratus tahun. Apa hikmahnya? Bahwa untuk mencapai ilmu, walaupun hanya sedikit ilmu, itu harus ditempuh dengan susah payah. Apa ngaji kok udan? Rei ya. Rei ya. Seperti itulah bagaimana kita harus memperjuangkan atau mendapatkan sebuah ilmu meskipun kecil. Maka tanamkan kepada diri kita dan anak-anak kita bahwa jangan samakan waktu menanam dengan waktu memanen. Jika anak-anak kita atau diri kita sekarang sedang ngeluh, kuliah kok gak barbar yo, skripsi kok angele yo, apa nek pelajarannya kok angele yo. Memang itu yang harus dilalui. Untuk mendapatkan satu ilmu, ya itu yang harus dilalui. Itu hikmahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa tugas Yusa bin Nun? Yusa bin Nun ini dikei penggawean apa ambek Nabi Musa pas perjalanan kuwi? Yusa bin Nun diberikan tanggung jawab untuk menjaga ikan asin. Ikan asin memang dikongkon nunggoni, dikon delok nek misale ikan asine kuwi ilang, dikon ngomong ambek Nabi Musa. Kata Yusa bin Nun apa? Kalaftani biasi katanya. Iki tugas enteng, enteng temen. Ya mau kon jogo tok sapa sing ra iso ya. Enteng pol pokoke Pak, Bu. Tapi pada akhirnya Yusa bin Nun lupa. Yusa bin Nun lupa untuk melihat ikan asin tadi. Apa hikmahnya? Bahwa jangan pernah meremehkan perbuatan sekecil apapun. Karena sikap atau sifat meremehkan sesuatu itu adalah jembatan untuk menumbuhkan kesombongan di dalam diri kita. Contohnya Yusa bin Nun. Dikongkon Joko ngomong gampang, buktine lali pisan, gagal pisan. Ini di ayat selanjutnya, falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattahada sabilahu fil bahri syaraba. Falamma jawaza qala li fata atina ghada'ana laqad lakina min safarina hada nasoba. Katanya maka ketika falamma jawaza, ketika telah siap atau telah sampai
Di dalam perjalanan, qala li fatahu, Nabi Musa berkata kepada Yusha bin Nun, atina ghoda'ana, bawakan atau datangkan kepada kita bekal kemang. Bekal kemang di ayo dipangan, wis saiki wayahe mangan pegel, jarine ngono. Jarine Nabi Musa ngomong na Yusha bin Nun ngono. Ternyata jadi kisahnya adalah di tengah perjalanan Nabi Musa itu istirahat dengan Yusha bin Nun, ngasuh diluk. Senajan to mlakune bertahun-tahun ngasuh diluk ora apa-apa. Ngasuh. Yusha bin Nun itu tahu kalau bekalnya ikan asin tadi itu berubah hidup dan kemudian lompat, menculot, hilang. Iya, tapi melihat Nabi Musa sedang tertidur pulas, tidak mau mengganggu. Sampai kemudian Nabi Musa bangun dan melanjutkan perjalanan, Yusha bin Nun lupa, lali ngekeiro. Ngandani Nabi Musa lali. Maka katanya, qala ara'aita it awaina ila sokhrati fa inni nasitul khut. Maka ketika aku ingin memberikan atau membawakan ikan asin tadi kepada Musa, fa inni nasitu, aku lupa, katanya. Fa inni nasitul khut, aku lupa tentang ikan asin tadi, udah hilang, wes reneng. Kemudian apa kata Nabi Musa? Qala dzalik wama ansanihu illa syaitan an adzkurah, katanya. Sungguh, kata Yusha bin Nun, sungguh ini adalah perbuatan setan, katanya gitu. Sing nglalekno aku iki setan, jarine Yusha bin Nun. Padahal jika kita melakukan sebuah kesalahan, maka sing berhak disalahno adalah diri kita sendiri. Sebaliknya, ketika kita melakukan sebuah kebenaran atau kebaikan, maka sandarkan perbuatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di kisah Khidir dan Musa, kita akan mendapati Khidir menggunakan dua kalimat yang berbeda dalam melakukan sebuah perbuatan. Yang pertama, Khidir menggunakan kalimat kami. Yang kedua, Khidir menggunakan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang membedakan bahwa harusnya ketika kita mendapatkan sebuah keburukan atau melakukan sebuah kesalahan, salahno dewe awak dewe, ojo nyalah-nyalahno wong, apa meneh nyalahno Gusti Allah. Yo, aku salah yo. Aku iki sing salah ketoke, ngono. Sebaliknya, lek nglakoni perbuatan apik, sandarkan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah Nabi Musa itu dikasih tahu sama Yusha bin Nun kalau iwake kuwi mencolot ilang, terus apa cirine? Ciri Nabi Musa, qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Perhatikan betapa bijaksananya Nabi Musa alaihissalam. Kudune Nabi Musa mangkan ngamuk ambek Yusha bin Nun. Kowe piye to? Kowe kita kei penggawean sing gampang jerenem. Kok pas penggawean kuwi ora mbok lakono apik. Kudune kan ngamuk. Musa ini kan gurunya, Yusha ini muridnya, kudune ngamuk. Tapi kata Nabi Musa apa? Mari kita kembali ke belakang dan kita susuri sisa-sisa perjalanan kita kemarin. Tidak ada rasa saling menyalahkan satu sama lain.
betapa bijaksananya Nabi Musa. Maka bergegaslah mereka berdua kembali menyusuri jalan. Mereka padang pasir kuwi nek jejake kene ora didelok cepet ilang kan no pasir. Nek ora didelok cepet ilang kan kesapu angin. Maka kembali ke belakang. Akhirnya apa di ayat selanjutnya? Fawajada abdan. Maka bertemulah mereka dengan seorang hamba. Yang saya sampaikan kemarin, di dalam Al-Quran tidak pernah disebutkan nama Khidir. Tidak pernah disebutkan secara jelas bahwa hamba tersebut namanya Khidir. Enggak. Bahkan di dalam hadis kemarin saya sampaikan, itu hanya sebuah julukan Khidir itu. Khidir kuwi julukan. Artinya kisah ini misterius. Kisah ini dibuat sangat rahasia. Kenapa? Supaya kita mempunyai rasa penasaran yang sangat tinggi. Allah sebut dia abdan, hamba. Bukan nabi, bukan malaikat. Teko endi ora ditau disebutno. Laire ke apan ora disebutno. Matine kapan ora disebutno. Misteri. Penuh simbol-simbol. Penuh petunjuk-petunjuk agar kita penasaran dan kita mau belajar tentang kisah ini. Fawajada abdan min ibadina. Maka mereka bertemu dengan satu orang hamba dari hamba-hamba kami, kata Allah. Atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilman. Kami datangkan kepada dia sebuah rahmat min indina wa 'allamnahu min ladunna ilman. Kami datangkan ia rahmat di sisi kami dan kami ajarkan kepada dia satu ilmu. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala disino kalimat rahmatan timbang ilman. Rahmatan dhisik, ilmane nguri, ilmune nguri. Artinya apa? Ketika kita ingin menuntut ilmu, itu harus didasari rasa kasih sayang. Ini diterusno ketoke berseri-seri. Beredisi. Ya baik, Bapak Ibu-ibu, karena sudah waktunya udah masuk isya, kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Boso apan, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Saya penasaran ya? Saya urung bar. Lagi mlebu. Baik, insya Allah kita lanjutkan besok kalau ada kesempatan lagi, dan dilanjutkan lagi kalau ada kesempatan juga. Akhir kata, la tagir mandunaka falikulli sayin maziyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.